Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang genetika dasar, yaitu gen dan alel. Gen adalah suatu unit dasar materi genetik yang berfungsi mengendalikan sifat-sifat keturunan pada suatu organisme. Gen terdiri dari DNA yang terpilih pada protein histon dan terletak di lokus-lokus atau pada kromomer, pada kromonema. Di dalam sel terdapat ratusan lokus yang mengandung ribuan gen. Setiap sel tubuh manusia diperkirakan memiliki 26.000 sampai 40.000 gen yang tersimpan dalam 46 kromosom. Sepasang kromosom homolog memiliki lokus yang bersesuaian dan mengandung gen yang sama. Contohnya pada lokus tertentu terdapat gen penentu warna kulit. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang alel. Alel adalah pasangan gen pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat-sifat alternatif. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh W. Bateson dan I. R. Saunders pada tahun 1902. Alel memiliki bentuk dominan dan resesif. Gen dominan atau disimbolkan dengan huruf kapital misalnya ABC dalam huruf kapital adalah gen yang ekspresinya menutupi ekspresi gen resesif. Sedangkan gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil misalnya ABC dalam huruf kecil adalah gen yang ekspresinya ditutupi oleh gen dominan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pasangan gen atau alel pada kromosom homolog yang dapat dibedakan jadi 3 jenis genotip. Yang pertama ada homozigot. Homozigot ini adalah pasangan alel yang terdiri dari 2 gen dominan, misalnya nih B besar dan juga B besar. Kemudian ada heterozigot, di mana heterozigot ini adalah pasangan alel yang terdiri dari gen dominan dan 1 gen resesif. Nah, misalnya B besar dan B kecil. Nah, ini akan mengekspresikan sifat dominan. Nah, kemudian ada homozigot resesif. Nah, homozigot resesif ini adalah pasangan alel yang memiliki 2 gen resesif, misalnya B kecil dan B kecil yang akan mengekspresikan sifat resesif juga. Nah, bisa kita ambil contoh pada sifat bentuk biji. Nah, jika genotipnya B besar dan B besar, maka sifat yang akan tercerminkan oleh biji itu adalah bulat. Kemudian ada genotip B kecil dan juga B kecil atau resesif. Jadi biji yang akan dihasilkan itu adalah biji yang berkerut. Kemudian ada B besar dan B kecil, itu akan menghasilkan sifat biji yang bulat. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gen ekspresif atau juga disebut sebagai gen aktif dan juga gen pasif. Nah, jadi satu tubuh makhluk hidup atau kita sebut lah ya, semua sel tubuh pada suatu individu yang berasal dari satu sel zigot itu punya kandungan gen yang sama. Namun gen-gen tersebut tuh dapat aktif di organ tubuh tertentu dan pasif di organ lainnya. Nah, contoh simpelnya itu bisa kita lihat pada rambut. Nah, gen penumbuh rambut itu hanya aktif pada sel-sel kulit, sedangkan gen tersebut itu bisa pasif di organ lain. Nah, gen penumbuh kumis juga itu dia hanya aktif di kulit wajah pada laki-laki yang mulai muncul itu sejak usia pubertas. Nah, keaktifan suatu gen itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya tuh pubertas. Kayak tadi, kumis laki-laki itu hanya bisa tumbuh ketika kita sudah masuk ke akil balik. Kemudian lokasi dan juga jenis kelamin. Kemudian bentuk struktur yang disebut kromosom. Kromosom adalah struktur seperti benang dalam inti sel yang terdiri dari DNA atau materi genetik yang tergulung rapat dengan protein. Ciri-ciri kromosom yang pertama terdiri dari molekul DNA dan protein yang berlokasi di inti sel atau nukleus pada sel eukariotik. Dan yang kedua tuh kromosom dapat berpasangan atau diploid seperti pada sel tubuh, atau hanya satu salinan yang disebut haploid pada sel kelamin. Yang ketiga, kromosom juga hanya terlihat saat sel membelah dan memiliki struktur dengan bagian sentromer dengan lengan
susunan kromosom. Oke, saya akan melanjutkan tentang kromosom. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kromosom. Yang pertama itu adalah menyimpan informasi genetik. Kromosom ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan DNA yang mengandung instruksi genetik untuk semua karakteristik dan fungsi makhluk hidup. Yang kedua, adanya mewariskan sifat. Kromosom ini memastikan bahwa informasi genetik diturunkan secara akurat dari generasi ke generasi, sehingga sifat-sifat seperti warna mata ataupun jenis rambut dapat diwariskan. Yang ketiga, adanya mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, gen-gen yang terdapat pada kromosom mengontrol proses pertumbuhan dan perkembangan sel, jaringan, organ, dan seluruh tubuh organisme. Terus yang keempat, menentukan jenis kelamin. Jadi kromosom seks seperti X dan Y pada manusia menentukan jenis kelamin individu seperti XX itu adalah wanita, XY dan itu adalah pria. Yang kelima, pengendalian pembelahan sel. Kromosom ini berperan penting dalam proses mitosis dan meiosis, memastikan bahwa DNA dapat disalin dan dapat didistribusikan dengan benar ke sel-sel anak-anak baru. Terus yang keenam itu adalah melindungi DNA. Kromosom mempadatkan DNA menjadi struktur yang lebih kompak sehingga tidak kusut dan rusak dan bisa menjaga integritas materi genetik. Terus yang terakhir, memicu variasi genetik melalui mekanisme seperti rekombinasi genetik dan mutasi. Kromosom dapat menyebabkan variasi genetik pada suatu populasi yang penting untuk evolusi dan adaptasi. Ukuran kromosom. Secara umum, ukuran kromosom bervariasi antara spesies makhluk hidup. Panjang kromosom berkisar antara 0,2 hingga 50 mikron, dengan diameter antara 0,2 hingga 20 mikron. Terus yang kedua berdasarkan jumlah nukleotida. Kromosom ini dapat dikategorikan berdasarkan jumlah nukleotidanya. Misalnya kromosom pada manusia nomor 21 memiliki 47 juta basa, sementara kromosom 2 memiliki 243 juta basa. Izinkan saya menjelaskan tentang DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid adalah asam nukleat yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup. Jadi DNA ini bisa kita ibaratkan sebagai buku panduan ataupun resep lengkap untuk membentuk dan mengatur fungsi tubuh. Jadi adapun struktur DNA atau antara lain itu, yang pertama itu penyusun dasarnya atau bisa kita sebut nukleotidanya. Jadi itu terdiri atas gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Kemudian basa nitrogen ini tuh terdiri atas adenin A, timin T, guanin G, dan sitosin C ataupun S. Jadi pasangan basanya itu adenin selalu berpasangan dengan timin, A selalu berpasangan dengan T, dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin, G selalu berpasangan dengan S. Di mana A dengan T ini memiliki 2 ikatan hidrogen dan G dengan S ini memiliki 3 ikatan hidrogen. Jadi bentuk DNA ini berupa double helix seperti tangga spiral. Di mana kita bisa lihat anak tangganya itu ibaratnya itu pasangan basa nitrogen dan tiang tangga ibaratnya itu gula dan fosfat. Jadi, fungsi DNA ini antara lain menyimpan informasi genetik seperti sifat, ciri fisik, dan fungsi sel. Kemudian, mengontrol aktivitas sel terutama sintesis protein. Lalu, mewariskan sifat dari orang tua ke anak dan dasar identifikasi biologis misalnya dalam forensik. Contoh peranan DNA itu seperti yang tadi, pewarisan sifat untuk mewariskan misalnya warna kulit, bentuk hidung, dan tinggi badan. Kemudian, sidik jari DNA untuk identifikasi kriminal, dan seperti rekayasa genetika untuk memproduksi insulin dan tanaman tahan hama. Mengenai pemaparan materi pada RNA. Jadi RNA atau disebut sebagai ribonucleic acid merupakan asam nukleat yang berperan penting dalam menyimpan dan menerjemahkan informasi genetik dari DNA untuk proses sintesis proteinnya. Nah,
RNA ini berbeda dengan adanya DNA yang dimana bersifat penyimpanan informasi yang jangka panjang. Sedangkan RNA ini lebih berperan sebagai perantara atau messenger yang memiliki sifat lebih dinamis. Jadi pada RNA juga memiliki ciri-cirinya yang tersusun atas nukleotida yang memiliki gula ribosa bersifat 5 yang dimana ada basa nitrogen, adenin, urasil, guanin, sitosin yang dimana tidak memiliki timin. Lalu ada gugus fosfat, di mana gugus fosfat ini umumnya berbentuk rantai tunggal atau single strand, meskipun ada bagian yang melipat. Nah, dia ini lebih pendek dan tidak ada stabil dibanding DNA. Nah, RNA ini juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA atau RNA duta yang membawa informasi genetik dari DNA menuju ribosom. Informasi ini juga berupa kodon atau triplet basa yang akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Lalu ada tRNA atau transfer RNA yang mengangkut asam amino sesuai dengan kodon pada mRNA yang memiliki antikodon yang berpasangan dengan kodon mRNA. Lalu ada R kecil, R besar NA atau ribosomal RNA yang bersama protein menyusun ribosom untuk berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, di sini juga ada fungsi dari RNA. Jadi RNA ini berfungsi untuk menyalin informasi genetik dari DNA atau transkripsi, lalu menerjemahkan informasi genetik menjadi urutan asam amino atau translasi, lalu mengatur ekspresi gen, misalnya sirna pada organisme tertentu. Lalu proses yang melibatkan RNA itu pertama ada transkripsi, di mana DNA akan menghasilkan menjadi mRNA yang dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Lalu untuk translasi, di mana mRNA diubah menjadi protein untuk melibatkan ribosom atau rRNA dan tRNA untuk merangkai asam amino sesuai kode genetik tersebut. Nah, dari sini juga kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa RNA adalah molekul penting dalam alur dogma sentral biologi molekuler. DNA menjadi RNA, protein. Tanpa RNA, informasi genetik pada DNA tidak akan dapat diwujudkan menjadi protein yang akan kita butuhkan dalam tubuh kita sendiri. Baik, sekian dari yang saya informasikan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.